langsung Ya. kepada Bang Paul. Silakan. Terima kasih Bang Farhan. Siap. Izin berbicara sedikit walaupun saya banyak kekurangan. Temanya siapa dalang adu domba ya. Mungkin tadi Bang Farhan bilang silahkan ya yang siapa saja. Saya bukan partisan, saya bukan termul atau bukan siapa-siapa. Cuma saya berpikir begini, pertama siapa dalang adu domba ya. Sebenarnya pertanyaan saya atau katakanlah pemikiran saya, kenapa setiap ada isu itu selalu mahasiswa yang menjadi bemper harus demonstrasi? Satu ya kan. Yang satu tadi saya bilang mahasiswa itu kan masih muda. Artinya apa? Ada idealisme, ada ideal. Jadi kalau orang muda ketemu orang muda, muncul masing-masing idealisme. Jadi kita tidak bisa pungkiri akan muncul kepentingan masing-masing. Akan ada orang yang berpikir, kok lu yang ngatur? Orang gua banyak, mahasiswa gua dari universitas yang terkenal. Siapa yang akan memimpin dari universitas ini, siapa menjadi pemimpinnya? Kan nggak ada organisasi, iya kan? Satu pemeo, ketika ada suatu kelompok yang dipimpin oleh anak muda, yang akan terjadi idealisme yang akan berhadapan masing-masing. Artinya apa? Sulit menjadikan ada suatu patron yang akan mengorganis ini semua secara baik. Jadi kalau dikatakan siapa dalang, ya pasti kita tidak bisa aja katakan ada dalang, tapi bisa saja kita katakan semua asumsi ya. Masing-masing apa tuh nggak mau diatur. Sekarang misalnya UI apa mau UGM diatur, atau ITB apa mau ITB diatur UI. Semua masing-masing ada egonya. Kalaupun muncul sekarang misalnya Tio sebagai katakanlah kayak primadona sekarang, ya kan? Mana BEM-nya ITB, mana BEM-nya UI misalnya, ya kan? Kan masing-masing kok nggak saya. Jadi yang saya maksud sebenarnya gambaran yang terjadi ini adalah sebenarnya fotokopi yang terjadi di perpolitikan Indonesia juga. Fotokopi yang mana? Tercermin dari bahwa begitu banyaknya partai di negara kita. Kalau kita lihat di negara-negara maju, partainya semakin mereka maju, partai semakin menyusut. Tapi yang terjadi di negara kita apa? Kok lu yang ngatur, kok partai lu yang apa? Gue bikin sendiri. Gue ada uang, gue kan gitu yang terjadi. Itu juga yang terjadi di mahasiswa tadi. Siapa yang mendanai? Ya ketika dia ada dana, dia akan terima itu. Dia masih sekolah, masih butuh transferan dari orang tua, kok dia harus ngeluarin? Logika lah ya. Saya nggak pernah, mungkin kalau misalnya banyak yang menyerang saya kalau pernyataan saya berpikir kenapa yang harus mahasiswa jadi motor demonstrasi. Kalau dikatakan ketika Orba ya mahasiswa oke lah zamannya itu. Sekarang saya tanya ya, Agustus 2025 kemarin kan demo juga mahasiswa. Kemudian sekarang juga demo. Sekarang kita ke depan siapa yang tahu sebulan lagi atau 3 bulan lagi tidak demo? Ya kan? Nah pertanyaan saya, mahasiswa itu kan ada tingkat 1, semester 1, semester 2. Anak saya aja nanti bulan Agustus baru mulai. Demo nanti bulan September, dia pasti diajak-ajak. Dia nggak tahu. Apa ini? Ya pasti lu nggak solidaritas, lu nggak ikut demo. Pasti akan terjadi gontok-gontokan gitu di antara mereka. Akhirnya ikutan ya nggak tahu apa-apa. Masih semester 1. Ya kan? Nah, yang saya maksud di sini bahwa artinya jangan kita selalu setiap ada masalah ya kita harus selalu memajukan mahasiswa untuk demo seolah itu sebagai bemper gitu loh. Yang saya maksud gini loh, Agustus 2025 demo, sekarang hampir 6 bulan lah, 8 bulan demo, kita nggak tahu 4 bulan lagi atau 9 lagi demo. Kapan belajarnya? Saya tuh bukan dulunya mahasiswa, saya tuh ilmu eksak. Mungkin ya semua tahu lah yang di sini ya.
eksak dengan sosial itu sesuatu yang tidak. Kalau saya dulu eksak, saya harus melakukan penelitian. Penelitian itu ada kecambah, saya harus amati dari sebulan, 2 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Ketika 5 bulan untuk 6 bulan, saya diajak demo, gimana tuh penelitian saya? Penelitian siapa? Saya siapa yang bertanggung jawab? Saya sudah amati 5 bulan untuk 8 bulan, saya harus ada hasil. Tetapi saya digontok-gontokin, harus ikut demo. Ada sweeping. Siapa yang tanggung jawab penelitian saya? Kalau misalnya ilmu sosial dari kertas ke kertas, oke, nggak masalah. Besok dia hafal, dia tinggal baca. Tapi ilmu eksak nggak bisa kepakai. Ketika seorang dokter akan meneliti untuk obat, dia butuh bertahun-tahun, diputus oleh demo yang berapa kali. Gimana penelitiannya? Bang Gata, nggak boleh. Lanjut Bang Paut. Nah, itu pendapat saya yang kedua. Yang pertama, yang kedua gini. Tadi ada yang mengatakan negara kita gagal ya. Kemudian bubar. Menurut saya gini ya, mungkin kita harus mengajarkan kepada generasi kita. Kita katakan aja, kita ganti diksinya. Negara kita masih tertati-tati. Nggak mungkin saya akan bilang ke anak saya, negara ini gagal ketika dia tetap pergi ke kelurahan, dia tetap pergi ke kecamatan. Apa saya bilang negara gagal? Bahwa pemerintahan masih ada. Kalau misalnya ada kekurangan, kita katakan tertati-tati. Jangan bilang negara gagal. Bagaimana saya terangkan ke anak saya negara ini gagal? Pak, kok gagal masih jalan? Dia bilang gitu. Kok bubar, kok negara ini masih jalan, Pak? Artinya apa? Ada orang-orang yang harus kita berikan hal-hal yang positif. Jangan kita hanya berkor-kor ketika diri kita, anak kita lihat gitu loh. Kita harus berikan diksi-diksi yang positif. Bahwa dari setiap pemerintahan mana yang tidak ada utang? Satu, setiap pemerintahan mana yang tidak bermasalah? Ketika kita menganut sistem trias politika, kenapa kita membolehkan semua partai yang menjadi wakil rakyat itu ada di menteri, ada di legislatif? Mana cek and kontrolnya? Kan itu juga sudah sesuatu yang salah, yang akan melahirkan yang salah. Kenapa kita salahkan pimpinan sekarang? Kenapa kita jelekkan Jokowi? Kenapa kita jelekkan SBY? Kenapa kita jelekkan Prabowo? Wong itu sistem yang melahirkan. Jadi yang saya maksud di sini, artinya mari kita katakanlah, seperti saya ingat dulu ucapan almarhum Nurkolis Majid ya, Indonesia ini dengan masih adanya feudalisme, tingkat kemiskinan yang tinggi, masih jauh, mungkin 50 tahun baru bisa menganut demokrasi. Jadi kita jangan paksakan itu sesuatu itu harus sempurna. Itu kata almarhum Nurkolis Majid. Saya masih ingat itu. Seorang ahli yang mengatakan itu, bukan saya. Ternyata itu benar. Dari tingkat kemiskinan yang masih parah, dengan sistem feodalisme dengan suku yang susah untuk demokrasi. Jadi itu yang saya maksud, mari kita, yang menurut pendapat saya, mungkin pendapat lain berseberangan, itulah menurut saya gitu loh. Jadi artinya kembali ke pokok tadi, ya selama masih anak muda, makanya saya nggak mengatakan PSI ya, mungkin ada di sini saya lihat. Kalau dulu saya berpikir kalau suatu kelompok, suatu organisasi itu semua anak muda, kan susah, harus ada sepuhnya gitu loh, harus ada sepuhnya yang mengayomi. Kalau semua anak muda susah lah, artinya idealisme yang akan berperang. Tetapi harus ada yang sepuh, orang tua. Makanya di partai-partai itu harus ada yang sepuh. Ya kalau misalnya sekarang katakanlah Jokowi masuk, ya berarti dia sudah mulai. Kemudian yang lain-lain yang tua, memang itu yang harus apa? Karena nanti kalau orang muda semua dengan mengatakan Gen Z atau segala macam, semua masing-masing akan menunjukkan idealismenya, nggak akan ketemu. Oke. Itu menurut saya. Oke, siap. Oke, itu aja dulu Bang Farhan. Oke, siap. Terima kasih Bang Pautan. Saya hargai argumentasi Anda. Akan saya coba jawab. Yang pertama adalah tentang kenapa harus mahasiswa. Kalau pertanyaan Anda, kenapa harus mahasiswa? Sekarang ganti kita tanya, kenapa pemerintah tidak melakukan bentuk komunikasi ketika membuat kebijakan dengan menyambangi para cendekiawan-cendekiawannya di kampus, melakukan dialog-dialog atau dialektika-dialektika sehingga bisa mengambil apa yang ada di dalam pemikiran-pemikiran mereka.
Tidak bisa dipungkiri di seluruh negara manapun, kampus adalah kaum cendekia yang dimana sebagai kawah candra di muka yang paham tentang permasalahan di masyarakat. Di negara manapun tuh. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 sangat jelas peran serta masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, yang dimana ada yang disebut sebagai public participation, dan pemerintah tidak melakukan itu. Terjadi kebuntuan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, yang dimana mahasiswa sebagai perwakilan melihat ini. Kalau tidak terjadi kebuntuan komunikasi, tidak akan pernah terjadi. Jadi yang seharusnya disalahkan adalah kenapa pemerintah tidak menanggapi itu ketika membuat kebijakan, contoh MBG. Kenapa tidak dilempar ke publik dulu? Zeno, seorang filsuf dari Yunani, mengatakan pemimpin itu mengejawantakan pemikiran dan keinginan rakyat, bukan pemikiran dan keinginan dia sendiri. Artinya disinilah sebaiknya pemerintah itu kalau memang tidak mau didemo, berikan kebijakan-kebijakan itu kepada diskusi-diskusi di kampus-kampus supaya ada insight di dalam program-program atau kebijakan-kebijakan itu. Harusnya di situ. Demo itu terjadi karena apa? Karena terjadi kebuntuan yang dimana tidak ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keinginan masyarakat itu sendiri. Rakyat menolak MBG, pemerintah mengatakan bahwa oh ini harus tetap jalan. Diingatkan nanti maling MBG itu maling berkedok gizi, marah, tapi ternyata terbukti, ternyata sumber korupsi. Sedangkan itu adalah uang pajak rakyat. Ayo dong. Kalau Anda adalah mahasiswa eksak, saya apresiasi. Kebetulan saya sospol, ya. Dan kami tidak pernah memaksa tuh mahasiswa-mahasiswa yang tidak mau turun, tidak ada di kampus saya terutama ya, untuk melakukan keliling-keliling untuk memaksa, tidak. Ya. Toh kalau melakukan penelitian juga tidak 24 jam ditungguin kok. Emang demo mau 24 jam? Ini tergantung panggilan diri jiwa kita untuk berjuang sih sebenarnya. Ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi kenapa mahasiswa harus turun? Karena terjadi kebuntuan komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya, ada gap di sana, maka harus dilakukan dengan cara turun ke jalan. Karena kalau dikasih nasihat yang pelan, mereka budek. Kalau dikasih nasihat-nasihat yang pelan, bayangkan amicus curiae itu dilakukan oleh 68 profesor di Indonesia, tapi dianggap angin lalu. Ini bukan tentang bagaimana mahasiswa dimajukan, tapi justru mereka lah yang mengejawantakan apa yang disebut sebagai keinginan atau cita-cita rakyat. Karena seorang pemimpin, kata Zeno itu, bukan melaksanakan apa yang ada di kepala pemimpin yang terpilih, tetapi apa yang ada di dalam pikiran dan hati rakyat, itu yang harusnya dilakukan. Ya, itu yang pertama jawaban saya ya. Terus yang kedua tentang feudalisme tadi ya, saya langsung melompat dulu karena ini penting. Apa yang Anda katakan tadi paradoks, Bang. Anda menyatakan tentang demokrasi, Anda menyatakan tentang tentang bagaimana menyalahkan pemerintah. Seharusnya jangan menyalahkan pemerintah, tapi Anda sendiri mengakui kemiskinan masih tinggi. Jadi apa yang Anda katakan paradok dengan apa yang Anda katakan sendiri. Justru karena kemiskinan tinggi inilah kita harus bersuara. Karena kalau tidak, maka kemiskinan akan semakin tambah. Di negara, kalau Anda membawa contoh negara-negara maju, di negara maju itu ada rasa malu dari para pejabatnya. Ada rasa kesadaran diri dari para pejabatnya. Salah satu contoh ketika di Finlandia ada pejabat yang terindikasi, belum terindikasi korupsi saja mereka mundur. Di Jepang seperti itu. Di Indonesia sudah baju oren, dada-dada. Terus kita harus diam. Terus kita harus mengatakan, oh nggak apa-apa, negara kita masih belum gagal. Inilah yang saya katakan bahwa justru suara-suara kita yang harus kita lakukan dengan cara bagaimana memberikan tekanan kepada mereka. Karena bangsa kita pemimpinnya ya belum seperti di Finlandia, belum seperti di Jepang, belum seperti di Korea, yang mereka ketika baru terindikasi saja mereka punya rasa malu mengundurkan diri, tapi di negeri ini belum ada rasa itu. Ya itu disebut sebagai feudalisme tadi. Masyarakatnya masih mengatakan bahwa pemimpin saya ini langsung selalu benar loh. Justru seperti Anda itulah yang terkena penyakit-penyakit feudalisme.
Kami tidak mau tunduk atas nama jabatan. Kami tidak mau diam atas nama tekanan dari pejabat yang lebih tinggi. Karena kedaulatan harus di tangan rakyat. Dan ini harus kita suarakan supaya feudalisme itu hilang.